Are you ready, brothers? For the first, for God, for she, will you fight to return? Let's show them what a Genoese bastard. We'll make the Genoese pay for their bravery and blood. Di awal film, kita diberikan dengan sedikit cuplikan dari Mehmet si Sultan muda yang tengah berjuang keras bersama pasukan demi mencapai target tujuannya di sana. Di mana dalam situasi ini banyak sekali prajuritnya yang gugur di medan pertempuran yang tentu saja membuatnya hancur tak karuan hingga tiba-tiba My son, my son, to take Constantinople. mimpi buruk itu tentu saja seperti sebuah peringatan bagi Mehmet atas apa yang akan terjadi. Namun sampai detik ini Sultan Mehmet sama sekali tak merasa gentar dan terus membulatkan tekad untuk menguasai tembok besar Konstantinopel yang menjadi tujuannya selama ini. Tepat pada tahun 1453, Kekaisaran Romawi Konstantinus XI dan Sultan Mehmet terus saling menyerang untuk memperebutkan Konstantinopel. Karena sudah menjadi hal yang lumrah bahwa setiap kekuasaan akan selalu diselimuti dengan pembantaian dan pengorbanan, mengingat penguasa-penguasa akan muncul sebagai pemenang untuk mengubah sejarah di masa depan. Dan jika satu kekaisaran bisa bangkit, maka otomatis kekaisaran lain harus dijatuhkan. Sebelum berlanjut, kita dibawa kembali ke tahun 1451 untuk mengenal lebih dalam Kaisar Konstantinus, sang penguasa Konstantinopel yang memiliki mental baja serta akan menghalalkan segala cara demi melindungi wilayahnya. Di mana semua itu terbukti dengan keberhasilan Konstantinus dalam mengalahkan para musuh. Namun sepertinya semua itu tak lantas menjadi titik aman karena masih ada perseteruan yang telah berlangsung lama dengan Ottoman atau para mantan panglima perang dan pengembara Anatolia yang kini bergabung membangun kekaisaran hingga menyentuh Eropa Utara. Sampai akhirnya berita kematian Murad II sang Sultan Ottoman mulai menyebar luas dan sudah dapat dipastikan akan segera membawa Ottoman dan Romawi ke ambang peperangan. Tepat pada saat itu, kita juga diperkenalkan dengan Sultan Mehmet yang tak lain adalah putra Murad II atau lebih tepatnya sang pewaris tahta Ottoman yang kini diasingkan menjadi gubernur Manisa di provinsi Aegea. Hingga salah satu ajudan setia yang dapat kita kenal sebagai Yaganos Pasha datang membawa kabar duka atas kematian sang ayah tercinta. Mendengar hal itu tentu saja membuatnya sangat terpukul. Dan bahkan Yaganos juga memberi informasi tambahan tentang desas-desus adanya perebutan kekuasaan. Sehingga Mehmet yang tak mau membuang-buang waktu lagi langsung mengajak semua abdi dalamnya pergi mengatasi permasalahan ini. Setelah perjalanan panjang yang dilalui, Sultan Mehmet berhasil tiba di Adinopel, ibu kota Ottoman, dan mendapat sambutan baik dari seorang wazir agung atau setara perdana menteri dalam kekaisaran yang bisa kita kenal sebagai Halil Pasha. Namun, Sultan Mehmet yang menaruh rasa curiga langsung meminta Pasha sungkem demi mempertegas bahwa ini dirinya lah sang pewaris tahta sesungguhnya. Sejak saat itu, Sultan Mehmet benar-benar mengambil alih kepemimpinan menggantikan posisi sang ayah tercinta. Ya, meskipun di usianya yang masih terbilang muda membuat para menteri meragukan kepemimpinannya.
Bahkan keraguan tak hanya terasa di lingkup istana, sampai akhirnya salah satu pasukan dari Turki mulai melangsungkan pemberontakan dan merampok tanah Ottoman. Yang untung saja Sultan Mehmed dapat menghentikan pergerakan mereka dengan mudah, sehingga hal itu membuktikan bahwa dirinya bukanlah pemimpin muda biasa. Namun ternyata ancaman tak hanya berhenti sampai di sana, karena saat ini ia juga mendapat kabar dari mata-mata tentang Kaisar Konstantinus yang telah mengirimkan sebuah pesan dan meminta kenaikan pajak 3 kali lipat lebih besar dari era kepemimpinan Sultan Murad II. Apabila hal itu tak dituruti, Kekaisaran Romawi akan melepas Orhan, paman Mehmed yang juga memiliki hak klaim tahta untuk merebut tahta darinya, karena saat ini pria itu tengah menjadi tahanan Kekaisaran Romawi. Dan tentu bukan hal sulit jika Konstantinus harus memberinya modal untuk merebut tahta yang Sultan Mehmed kendalikan saat ini. Alih-alih menyerah dengan ancaman yang diberikan, Sultan Mehmed yang tak mau menyerah sebelum perang malah berencana membangun tembok pertahanan dan sekaligus memotong jalur pergerakan yang dikenal sebagai langkah pemutus tenggorokan. Mendengar hal itu, Hisala pun menyampaikan penolakan karena jelas saja rencana ini akan menimbulkan peperangan besar. Namun nampaknya Sultan Mehmed sama sekali tak peduli dan akan melakukan perlawanan hebat jika dirinya merasa terus ditekan seperti ini. Benar saja, tanpa persetujuan dari Hisala, siapa sangka pembangunan hanya membutuhkan waktu 4,5 bulan dan benteng itu nyatanya benar-benar mulai membuat Konstantinus merasa terancam. Dengan itu, Konstantinus mulai mengirimkan beberapa utusan untuk memastikan semua ini bukanlah awal dari peperangan. Namun, Sultan Mehmed yang tak mau basa-basi lagi langsung memenggal kelapa para utusan agar Konstantinus dapat menyimpulkannya sendiri. Tindakan yang dilakukan tentu dianggap sebagai sebuah lelucon bagi para Perdana Menteri Romawi, sehingga mereka berencana untuk segera memberinya pelajaran. Namun Konstantinus yang tak mau bertindak gegabah menyela perbincangan dengan meminta mereka menunggu pasukan Katolik dari Eropa sebelum benar-benar melakukan pergerakan. Yang siapa sangka Laukas selaku salah satu Perdana Menteri Roma malah menyampaikan penolakan tegas, mengingat dirinya tak akan lagi mempercayai pasukan Katolik dan gereja-gereja Eropa telah adanya konflik di antara mereka beberapa abad yang lalu. Karena ternyata beberapa ratus tahun yang lalu pasukan Katolik Eropa sempat memicu sebuah konflik setelah tergiur dengan semua kemewahan yang Konstantinopel miliki. Dengan apa yang Laukas sampaikan tentu memicu banyak sekali perdebatan di tengah-tengah perbincangan yang tengah dilangsungkan, sehingga Konstantinus yang tak mau terjadi perselisihan antar sesama mulai meredam suasana karena dirinya kini telah mengirim surat ke Vatikan dan seluruh Eropa untuk memperkuat pertahanan mereka. We are all brothers in the eyes of God. Bahkan tanpa kita sadari ternyata ia juga telah menyewa pasukan bayaran dari Genova yang kini sudah dalam perjalanan menuju kota mereka. Mendengar hal itu, tentu para Perdana Menteri merasa sangat senang karena berarti mereka akan dengan mudah mengatur jalannya pertempuran. Namun siapa sangka Mas Laukas tetap demikian, karena ternyata pria ini adalah bisnismen yang memiliki banyak bisnis yang berkaitan dengan Ottoman, sehingga selain alasan pertama yang ia sampaikan, peperangan sudah pasti juga akan menimbulkan kerugian besar untuknya. Sampai akhirnya Laukas yang tak mau hanya berdiam diri mulai mengambil tindakan dengan mengutus seseorang ke Ottoman untuk segera meminta Halil Pasha datang menemuinya di sana. Send this to our Turkish friend. Halil Pasha. Seiring berjalannya waktu, pertemuan dua tokoh penting itu benar-benar terjadi, di mana dalam momen ini Laukas meminta Halil merayu Sultan Mehmed untuk menghentikan peperangan. Namun tentu saja dengan dominasi penuh yang Sultan Mehmed terapkan membuat Halil sadar bahwa dirinya tak akan bisa berbuat apa-apa. Dan siapa sangka tanpa disadari juga ada seseorang yang tengah menguping perbicaraan mereka di sana. I'm glad you could make it, Pasha. Though by the look on your face, it's not with good tidings.
A war is bad for all of us. Sultan won't be swayed. Young, convinced he'll conquer the West. Sampai akhirnya Sultan Mehmed mendapat informasi tentang pertemuan mereka, sehingga Sultan muda kita langsung meminta Yaganus untuk membawa Halil ke hadapannya. Mehmet, patience. It's wiser to keep him close for now. Perhaps you can use his carelessness. What is the meaning of this? The Sultan requests your presence at the palace. Di mana dalam situasi ini Halil yang merasa cemas mencoba meluluhkan hati Sultan Mehmed dengan sekantung emas. Namun seketika Sultan Mehmed menegaskan bahwa dirinya sama sekali tak membutuhkan emas yang Halil miliki dan hanya membutuhkan kesetiaan untuk menguasai Konstantinopel saat ini. What is this? It's customary to bring gifts when summoned by the Sultan. I don't need your gold, Pasha. I just woke from a dream. They showed me the road ahead. Me to Constantinople. You understand, Pasha? Allah has sent me, has commanded me to take Constantinople. In my vision, you two were by my side, Pasha. And I have your support in this endeavor. Dari kejadian itu, tentu kita harus sadar bahwa Sultan Mehmed memainkan bidak caturnya dengan sangat bijak, karena ia benar-benar tahu bahwa Halil orang terkuat kedua di Ottoman dan dirinya harus mendapatkan dukungan penuh untuk menguasai Konstantinopel. Sehingga Mehmed tidak berniat memberi Halil hukuman, namun hanya berniat memanfaatkan kesalahan kecil ini untuk membuat Halil terikat dalam kepemimpinan. Sejak saat itu, Sultan Mehmed kembali fokus terhadap pertempuran dengan memulai pelatihan dan memaksimalkan semua kemampuan pasukan. Shift into high gear. Ready to march on Constantinople. Bahkan demi memastikan keberhasilan, dirinya juga tak segan menawari bayaran mahal terhadap Orban dan Jacob, pelaku ahli senjata, demi melancarkan semua tujuannya. And I call it Basilica. Cannonball 2.5 meters in the walls of Babylon. This gun can bring down the walls. Pay you 4 times that. Condition is they must be ready and on the battlefield. Lihatlah seberapa besar meriam Basilika hasil tangan mereka. Meski begitu, sepertinya kita tak lantas bisa bernafas lega, mengingat Kekaisaran Konstantinus tak akan diam saja, dan bahkan Giovanni selaku pemimpin dari pasukan Genova sudah datang dan sangat siap ready meratakan segalanya. Seiring berjalannya waktu, atau lebih tepatnya 3 minggu sebelum peperangan terjadi, Sultan Mehmed pun memulai pergerakan dengan membawa pasukannya berjalan sejauh ratusan kilometer demi mendekati Konstantinopel. Hingga setibanya di sana, ia mulai menyusuri setiap jengkal medan pertempuran yang mengingatkannya terhadap pasukan sang ayah yang telah gugur demi menguasai kota ini di masa lalu. Maka dari itu, Sultan Mehmed semakin memantapkan diri untuk memenangkan pertempuran, karena dirinya juga sangat mempercayai hadis Nabi Muhammad yang tertulis jelas bahwa sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan. Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan itu. Melihat kedatangan mereka, Giovanni yang telah ditunjuk sebagai kepala keamanan pun langsung meminta pasukannya untuk segera menyiapkan diri. Di mana tepat pada saat itu, Thermasi, salah satu gadis bangsawan Romawi, merasa sangat cemas melihat pasukan Ottoman. Namun Giovanni memintanya tetap tenang karena tembok pertahanan akan sangat memudahkan mereka mengatur jalannya pertempuran. Hingga tepat sebelum peperangan benar-benar terjadi, Sultan Mehmed pun mengutus beberapa orangnya untuk memberikan penawaran terakhir terhadap Konstantinus, di mana dalam pesan yang dikirimkan, Sultan Mehmed menegaskan bahwa dirinya akan membebaskan semua penduduk Romawi, termasuk tidak menyentuh harta benda yang ada, jika Konstantinus mau bersujud dan menjadikannya sebagai penguasa tunggal. Sampai akhirnya para utusan yang kembali menyampaikan pesan bahwa Konstantinus menolak dengan tegas tawaran yang diberikan, dan
Prepare the cannons. The cannon! Fire! Jauh sebelumnya sebenarnya, Sultan Murad II sudah pernah memperingatkan bahwa tembok Konstantinopel tak akan pernah bisa ditembus apapun. Namun, Mehmed Muda sama sekali tak bergeming dan malah berjanji akan merobohkannya suatu saat nanti. Look at those walls, son. They stopped me. Strong enough to bring them down. Father, I will bring down those walls. I will take Constantinople. Yang nampaknya kini Mehmed benar-benar membuktikan perkataannya dengan menembakkan peluru meriam basilika seberat 500 kg secara bertubi-tubi di sana. Giovanni yang tak mau membuat Konstantinus merasa kecewa pun terus berusaha mencari cara untuk mempertahankan tembok 3 lapis sepanjang 22 km yang menjadi pelindung Konstantinopel. Namun, serangan terus berlanjut meski Orban sendiri sebenarnya juga menyadari bahwa senjata ciptaannya mulai mengalami kerusakan setelah melancarkan serangan bertubi-tubi. Sehingga Giovanni yang tak mau dianggap sebagai pemuda cap kaki tiga terus memberi peringatan tegas agar pasukannya tetap bertahan di sana. Sampai akhirnya setelah 6 hari 6 malam menerima serangan, Giovanni yang merasa reputasinya semakin terancam mulai menyemangati seluruh prajuritnya untuk keluar tembok demi melancarkan serangan secara langsung dan Are you ready, brother? Oh God! Hold it first! Will you fight to return? Berbekal 2000 prajurit profesional yang ada, Giovanni benar-benar membantai barisan depan pertahanan Ottoman demi memenangkan pertempuran. Namun sampai detik ini Sultan Mehmed sama sekali tak merasa gentar dan bahkan malah menegaskan bahwa mereka akan segera membayarnya dengan darah sebagai gantinya. We will make the Genoese pay for their bravery and blood. Yang padahal sebenarnya kini Mehmed tak seoptimis yang kita bayangkan, mengingat meriam basilika yang kini semakin memprihatinkan. Dengan itu, ia hanya bisa meminta Orban untuk terus melepas tembakan meski keputusan ini bisa saja membahayakan keselamatan pasukannya sendiri. Hingga siapa sangka akibat dari hentakan-hentakan yang terjadi, lambung meriam tak mampu lagi bertahan dan menimbulkan sebuah ledakan dahsyat yang membuat Sultan Mehmed dan lainnya tak sadarkan diri. Have some faith, Orban. Fire. No, 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 no! Dalam situasi ini, kita pun diperlihatkan dengan jelas bagaimana Sultan Mehmed melewati masa kecil yang begitu keras. Karena di usia muda, dirinya sudah dipisahkan dari ibu kandung untuk tinggal bersama ibu tirinya yang bernama Mara di Adinopel, ibu kota Ottoman. Bahkan, ia juga selalu dituntut untuk menjadi manusia kuat, pintar, menguasai berbagai elemen dengan gaji seperti melamar pekerjaan di negara Konoha. Sehingga semua hal yang dialami membuatnya memiliki watak keras kepala. Karena Halil Pasha selaku guru pembimbing juga mendisiplinkannya dengan cara yang sangat keras seperti apa yang diperlihatkan di sana. What are you doing, Prince? Whatever I please. I'm a prince. Wounds will heal. It will be remembered. Setelah Sultan Mehmed berusia 13 tahun, Sultan Murad yang sudah tua pun memutuskan pensiun dan menyerahkan kepemimpinan terhadap dirinya. Namun pada saat itu, dengan kekuasaan yang baru diemban, Mehmed Muda malah memperlihatkan dendamnya terhadap Halil Pasha yang selalu memperlakukannya dengan sangat kasar. Bahkan lebih nekatnya lagi, tak lama setelah penobatan, ia juga meminta para menteri menyiapkan pasukan untuk merebut Konstantinopel demi membuktikan kemampuannya. Yang
Yang tentu saja Halil sempat menentang tegas perintah ini karena sudah pasti hanya akan membahayakan keselamatan mereka sendiri. Namun sepertinya Mehmet Muda sama sekali tak peduli, dan bahkan dengan perlakuan kasar yang masih terngiang, ia tak lagi segan menegaskan bahwa dirinya akan menurunkan Halil dari jabatan jika menjadi penghalang dari semua rencananya. Pashas, where have you been? In what regard, Sultan? My father built the foundation of our empire. I will take the next step. I will take Constantinople. Perhaps we should consult with your father before making... Or I will find viziers that will. Sehingga Halil Pasha yang merupakan sosok terdekat Sultan Murad II pun datang menemuinya untuk melaporkan semua hal yang kini tengah Sultan Mehmet rencanakan. Sampai akhirnya Sultan Murad II langsung mengambil tindakan dengan menyampaikan semua kekecewaannya terhadap Mehmet di sana. Karena di usianya yang masih muda, tak sepantasnya Mehmet mengambil keputusan untuk berperang, dan maka dari itu Sultan Murad akan kembali memimpin Ottoman sampai Mehmet sudah benar-benar pantas menggantikannya. Mendengar hal itu, Mehmet yang tak mau kehilangan tahta pun berjanji akan memimpin dengan baik untuk menggantikannya. Namun sayang sekali Sultan Murad benar-benar belum bisa memberi kepercayaan terhadap dirinya saat ini. Hingga Mehmet yang merasa muak pun nekat melampiaskan amarahnya terhadap Halil Pasha dan menyebutnya sebagai anjing pengkhianat. Yang siapa sangka tindakan itu membuat Sultan Murad semakin murka terhadap dirinya di sana. I was not told you were coming. I have asked too much of you. I'm here Oh, father. until you are old. Be yours again, my son, when you are ready. Traitorous dog. This is your doing. How dare you speak to my viziers this way? Don't test my patience further. I apologize for my behavior. Dengan semua kejadian itu, Mehmet benar-benar merasa sangat bersedih meratapi tahtanya yang lenyap begitu cepat, sehingga Mara selaku ibu tiri yang baik mulai datang mendekat untuk meyakinkan bahwa dirinya akan segera kembali mendapat kekuasaan suatu saat nanti. Berbekal semua ingatan ini, Sultan Mehmet pun kembali bangkit menahan rasa sakit yang diderita, karena jelas saja ia sama sekali tak mau disepelekan seperti Mehmet Muda, dan maka dari itu dirinya harus memenangkan pertempuran ini untuk membuktikannya. Benar saja, meski semua kesulitan seperti terlihat di depan mata, Sultan Mehmet tetap kembali bangkit dan bahkan kini juga malah berniat melancarkan serangan secara langsung. Menyadari hal itu, tentu Halil Pasha kembali mengingatkan bahwa niatnya sangatlah membahayakan keselamatan mereka semua. Namun tidak dengan Diagano sang abdi setia yang langsung menegaskan bahwa pasukannya siap menerima perintah kapan saja. Dengan itu, Sultan Mehmet mulai mengobservasi ulang semua tindakan dan tak lupa juga menyusun rencana secara matang. Sampai akhirnya, Sultan Mehmet memecah keheningan malam dengan menyemangati semua pasukannya dengan menegaskan bahwa era Romawi dan Kristiani harus segera dihapuskan. Tonight, we will take the Red Apple. Our ancestors fought and died at this wall. We are united. The time of the infidels and the Romans has passed. Allahu Akbar! Gemuruh semangat pasukan Ottoman pun terdengar ke seluruh penjuru negeri, dan bahkan Lukas yang merasa gentar sampai meminta Konstantinus menyerah sebelum semakin banyak korban berjatuhan. Namun tentu saja Konstantinus menolak tegas karena ia tak akan pernah rela jika era Romawi selesai dan dirinya menjadi kaisar terakhir dari megahnya Konstantinopel tercinta. Sedangkan di sisi luar sendiri, ternyata Giovanni juga tak kenal kata menyerah dan terus menyemangati pasukan untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Sampai akhirnya tibalah hari di mana yang kita takutkan benar-benar terjadi, yang dibuka dengan ribuan anak panah dan upaya keras pasukan Ottoman yang berusaha menerobos tembok pertahanan Giovanni. Bahkan dalam situasi ini, Sultan Mehmet tak lagi segan mengerahkan prajurit Janissary, sang pasukan terkuat dari Balkan, sebagai garda terdepan dalam pertempuran ini.
Sialnya, taktik jitu pertahanan dari Giovanni berhasil membuat satu persatu prajurit Janissary berjatuhan dan Ottoman harus kembali mengalami kekalahan. Yang tentu saja hal ini membuat Mehmed semakin terdesak karena sudah pasti dirinya akan semakin tak berdaya jika pasukan Eropa datang membantu Konstantinus berperang di sana. Karena seperti yang kita lihat bahwa hanya dengan pertahanan Giovanni pasukannya sudah benar-benar tak berdaya. Bahkan siapa sangka di tengah-tengah kecemasan ini seorang prajurit datang menyampaikan sebuah informasi tentang pasukan tambahan Giovanni yang tengah dalam perjalanan, yang tentu saja hal itu kian membuat situasi terasa semakin mencekam. Sultan, a message from the Aegean Islands. A Genoese fleet was seen in the Dardanelles. Leave me. Di hari ini tepat 3 minggu sudah Ottoman melancarkan serangan dan dapat kita lihat dengan jelas bagaimana tembok Konstantinopel seperti tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Bahkan semua kecemasan semakin diperlengkap dengan adanya berita tentang pasukan tambahan Giovanni yang telah tiba di sana. Dengan itu, Sultan Mehmed menegaskan bahwa kekalahan-kekalahan tidak bisa lagi terulang, sehingga Komandan Angkatan Laut yang bernama Sulaiman Pasha si kapak perang berjanji akan segera menenggelamkan kapal-kapal Genova. 3 days. 2, if the winds are favorable. The Romans and their Italian mercenaries are laughing at us. I cannot afford another embarrassment like that. Genoese ships must not reach the city under any circumstance, Admiral. The scorpion fish will pick their bones clean. I have no doubt you will be victorious. Benar saja, tanpa basa-basi lagi Sulaiman Pasha langsung memimpin 140 kapal demi menghadapi pasukan Genova yang digadang-gadang berjumlah luar biasa. Bahkan mereka kini juga terlihat begitu bersemangat setelah memegang teguh perkataan Sultan Mehmed atas kekalahan yang tak boleh lagi terulang. Namun seketika mereka benar-benar merasa heran setelah mendapati bahwa hanya 4 buah kapal armada Genova yang datang ke arah mereka. Sehingga Sultan Mehmed terlihat sangat meremehkan dan bahkan ia juga sempat mengatakan bahwa dirinya akan meratakan mereka dalam waktu sesingkat-singkatnya. Karena tepat pada saat itu tanpa kita sadari Sultan Mehmed juga telah mengerahkan para penggali dari Serbia untuk menjebol tembok Konstantinopel demi memasang bahan peledak di sana. Namun tentu saja dalam peperangan seperti ini pihak Konstantinopel selalu mengantisipasi semua hal-hal yang bisa terjadi, karena tanpa kita sadari kekaisaran telah menerjunkan John Grant sang tentara bayaran dari Skotlandia untuk mengawasi semua pergerakan, yang siapa sangka sosoknya mempunyai kecerdasan luar biasa dengan meletakkan seember air di permukaan dinding untuk mendeteksi pergerakan di bawah mereka, sampai akhirnya dengan air yang mulai gemetar benar-benar membuatnya menyadari aktivitas yang tengah dilakukan di dalam sana. Dengan itu, John yang tak mau mengulur-ngulur waktu lagi pun segera memerintahkan pasukannya untuk melakukan pencarian dan dapat dengan mudah menyadari keberadaan mereka. Para penggali yang menyadari pergerakan telah terhendus pun sempat berniat untuk melarikan diri. Namun nampaknya semua itu terlambat karena pasukan Konstantinus langsung menuangkan api Yunani. Bersama dengan itu, Baltoglu yang melihat kapal Genova semakin mendekat pun langsung meminta pasukannya melepas tembakan untuk menyambut kedatangan mereka, yang tentu saja seketika suasana terasa sangat mencekam dengan banyaknya anak panah yang terhempas di udara.
Melihat semua itu, Sultan Mehmed terlihat sangat senang karena keuntungan ini dapat dengan mudah membuatnya memenangkan pertempuran. Bahkan nampaknya situasi ini sampai membuat Konstantinus merasa cemas dan tak tahu harus bertindak apa lagi. Namun Giovanni selaku garda terdepan memintanya untuk tetap tenang karena armadanya hanya membutuhkan sedikit tiupan angin dari Laut Marmara untuk melepaskan diri dari penyergapan di sana. Sulaiman selaku pemimpin armada pun meminta anggotanya terus maju demi memaksimalkan penyerangan, sehingga Kapten Genova yang menyadari hal itu mulai meminta pasukannya memikat kapal menjadi satu kesatuan demi memperkuat pertahanan. Sampai akhirnya pasukan Sulaiman benar-benar mulai tak diuntungkan karena armada Genova terdiri dari kapal galion berukuran besar, sehingga dengan taktik-taktik yang digunakan membuat mereka sangat mudah membantai pasukan Ottoman yang datang. Bahkan dalam situasi ini mereka semakin tidak diuntungkan dengan angin Marmara yang mulai bertiup kencang seperti apa yang Giovanni sebelumnya sampaikan. Menyadari semua keunggulan ini, Kapten Armada Genova pun langsung melepas serangan sebagai pengalih perhatian yang pada akhirnya armadanya benar-benar lolos dari sergapan dengan memasuki Teluk Tanduk Emas melalui tembok Konstantinopel sisi timur di sana. Coming! Let's the ships together! Prepare to board! Quickly, men! Before they make it! Tentu saja kekalahan ini kembali menjadi tamparan keras bagi Sultan Mehmed, sementara pasukan Konstantinus bersorak gembira merayakan kemenangan-kemenangan mereka. Dengan itu, Sultan Mehmed yang sudah merasa muak pun langsung membawa Sulaiman ke hadapannya dan berniat untuk langsung memenggal kelapanya di sana. Bahkan Sulaiman yang merasa gagal menjalankan tugas juga sudah pasrah atas apa yang akan terjadi selanjutnya, dan ia hanya bisa memohon agar Sultan Mehmed memberi pengampunan terhadap pasukannya atas kegagalan ini. Hingga Hisala pun memecah amarah dengan meminta Sultan Mehmed berbaik hati untuk tidak menghukum Sulaiman karena ia merupakan prajurit loyal yang selalu mengorbankan segalanya dalam setiap pertempuran. Bahkan seketika prajurit lain juga mendukung keras perkataan Hisala yang siapa sangka hal itu malah membuatnya merasa semakin murka, mengingat jelas saja situasi seperti ini membuat Mehmed dihadapkan dengan keputusan sulit karena jika tidak memenggal kelapa Sulaiman, dirinya khawatir jika prajurit lain akan menyepelekan perintah darinya. Namun di sisi lain, jika ia nekat mengeksekusi, tentu saja akan banyak prajurit yang sangat membenci kepemimpinannya saat ini. Sampai akhirnya ia mulai mengambil jalan tengah dengan memutuskan bahwa Sulaiman tidak akan dieksekusi, tetapi akan menerima 100 kali cambukan rotan sebagai gantinya. You're right here. Forgive me. Say what you will, Sultan, and I will gladly die here by your sword. But forgive my men. Show him mercy, Sultan. A noble man who has proven himself a loyal soldier in countless battles. Sultan, have mercy for your commander. Emma Pasha in Bulgaria. He's a good man. You there challenge your supreme leader? Mercy is noble, Sultan. Give him 100 blessings. Seiring berjalannya waktu, Bumara yang kini berada di Serbia pun mulai mendengar desas-desus kekalahan Sultan Mehmed di luar tembok Konstantinopel. Dengan itu, ia berniat pergi menemui Durak Brankovic atau sang ayah tercinta untuk meminta bantuan darinya. Yang siapa sangka setibanya di sana, ia malah tak sengaja mendengar perkataan seorang jenderal yang meminta Durak untuk ikut menyerang Ottoman yang kini sudah diambang kekalahan. Bahkan ia juga mendengar jelas informasi tentang adanya 40 kapal dari Italia yang akan segera datang membantu Konstantinus memenangkan peperangan, sehingga ia langsung berbalik arah menghampiri salah satu ajudannya untuk memberitahu Sultan Mehmed atas semua informasi yang dirinya dapati di sana.
3 minggu sejak pertempuran dilangsungkan, prajurit-prajurit Ottoman benar-benar berada di titik terendah dan sangat sulit bagi Mehmed menyatakan kemenangan karena kini pasukannya benar-benar dalam kondisi tertekan. Dengan itu, Halil Pasha mengingatkan agar Sultan Mehmed melakukan gencatan senjata karena posisi mereka saat ini memang benar-benar tidak diuntungkan. Namun tidak dengan Yaganos Pasha yang sampai saat ini masih memberi dukungan penuh terhadap Sultan Mehmed, dan bahkan ia juga sangat rela jika harus mengorbankan nyawa demi keberhasilan mereka dalam menaklukkan Konstantinopel. Hingga perdebatan mulai terpecah dengan pembawa pesan yang datang membawa surat dari Ibu Marmara untuk Sultan Mehmed di sana, di mana tentu saja kabar konspirasi dunia Balkan ini sangat menjadi beban tambahan untuk Mehmed. Namun dengan adanya surat itu, Sultan Mehmed juga seperti mendapatkan perhatian dan semangat baru. Sampai akhirnya ia mulai membuat pertimbangan hebat dengan mengajak Yaganos Pasha pergi bersamanya demi memastikan apakah yang akan dirinya lakukan selanjutnya. Tepat pada saat itu, siapa sangka dalam keunggulan ini, Loukas yang tak mau bisnisnya hancur berantakan juga tetap menginginkan gencatan senjata, dan maka dari itu ia mulai meminta pelayannya untuk menunjukkan jalan karena dirinya berniat pergi ke tengah-tengah pasukan Ottoman untuk membahasnya secara langsung. Tentu pelayan itu sempat menolak karena tindakan ini sangatlah membahayakan keselamatan mereka. Namun dengan kekuasaan yang dimiliki, Loukas terus meyakinkan bahwa semuanya akan tetap baik-baik saja. Sampai akhirnya mereka benar-benar memulai pergerakan dengan melewati saluran pembuangan hingga tiba-tiba we are a quarter of a mile outside the Ottoman camp. Stop! Who are you? And what's your business here? If you knew who I was, respect. Loukas yang terbangun di tenda Halil Pasha pun tak mau banyak basa-basi dan langsung menyampaikan apa yang menjadi niatnya selama ini, di mana kedatangannya tentu membuat Halil merasa heran karena mengapa Loukas sampai dalam membahayakan keselamatannya sendiri dengan membelot di tengah-tengah panasnya peperangan yang terjadi. Yang seketika Loukas menegaskan bahwa semua ini dirinya lakukan demi kebaikan bersama, karena jika pasukan barat benar-benar datang, yang kalah bukan hanya pasukan Ottoman melainkan kedua kubu yang saat ini tengah berperang. Di waktu yang sama kita pun juga kembali diperlihatkan dengan Sultan Mehmed yang tengah termenung sembari memandangi pedang pemberian sang ayah tercinta. Sampai akhirnya semua pesan yang sempat disampaikan membuat semangatnya kembali membara, karena seseorang harus menjadi legenda untuk menjadi pemimpin, dan hanya pikiran kita sendirilah yang dapat membawa kita menuju keberhasilan. Sehingga Sultan Mehmed kembali mencari rencana dengan memanggil juru tulis, dan pada akhirnya ia juga memanggil Yaganos Pasha untuk menyampaikan rencana yang telah dirinya temukan di sana. Karena saat ini dirinya menyadari bahwa jika pasukan Konstantinus memfokuskan kekuatan ke Teluk Tanduk Emas menjaga pertahanan, maka mereka bisa melancarkan serangan melalui sudut barat dengan minimnya perlawanan. Untuk itu Mehmed berencana memindahkan semua armada kapalnya melewati rantai pembatas sebelum meluapkan semua kekuatan yang pasukannya miliki di sana. You cannot tell us all until the plan is set in motion. If the infidels are forced to defend an attack from the... I mean, it's impossible. So we go around the chain. I want to move the navy overland.